Haleluya, puji Tuhan. Ada haleluya malam hari ini? Pemuda Paulus Bakti, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, selamat kita beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Saya dengar ini sudah kali yang kedua ya, beribadah kembali di dalam gedung gereja, puji Tuhan. Buat saya pribadi, hari ini saya baru kali pertama ya kembali beribadah di gereja tempat saya melayani, besok baru akan kembali beribadah di gereja. Hanya karena kemurahan Tuhan bukan? Kita masih ada, sehat, bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Pemuda Paulus Bakti di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kembali melayani kebenaran firman Tuhan. Semua sudah dapat? 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saudara, saya baca sebuah quotes gitu ya, yang sangat menarik perhatian saya. Quotes ini berkata seperti ini, happiness is the new rich. Ya, jadi kebahagiaan itu adalah definisi kaya yang baru. Inner peace is the new success. Ketenangan batin adalah definisi sukses yang baru. Yang ketiga dia bilang health is the new wealth. Kesehatan adalah definisi makmur yang baru. Dan yang terakhir dia bilang kindness is the new cool. Kebaikan itu definisi keren yang baru. Ya, jadi saya baca ini, wah kayaknya sejak pandemi ini terjadi ya, dunia ini sedang berubah. Yang dicari orang itu sekarang berbeda seperti waktu sebelum pandemi. Orang cari yang namanya kesehatan sekarang, orang cari yang namanya ketenangan batin, orang cari yang namanya kebahagiaan. Ya, orang cari berlomba-lomba bikin kebaikan gitu ya, saling melakukan hal-hal yang baik, itu sepertinya sesuatu yang baik
di masa-masa seperti ini. Ya, nah, tetapi kalau kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, nah semua yang terjadi ini saya percaya ada maksud Tuhan. Ya, kita menghadapi selama berapa bulan, 4 bulan belakangan ini kehidupan begitu rumit, kehidupan begitu sulit. Tetapi Tuhan sedang mengubahkan kita semua, mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, pribadi-pribadi yang lebih lagi disempurnakan di dalam Tuhan. Nah, dalam menghadapi masa-masa sulit ini, tantangan setiap kita berbeda-beda. Ya, ada yang hanya menganggap ini hanya biasa-biasa saja. Ya, banyak kan kita lihat di sana yang tidak patuh pada protokol, memandang ini biasa saja. Tetapi ada juga yang melihat ini sebagai suatu krisis, baik itu krisis kesehatan, gitu ya, atau juga yang lebih dari sekedar krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis keuangan. Mungkin ada yang di PHK, ada yang orang tuanya di PHK, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing menghadapi krisis ini dengan berbeda-beda. Ya, kita ada di krisis yang sama, tetapi mungkin berbeda-beda kita menghadapinya. Nah, tetapi hari ini kita sudah baca dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 tadi. Di situ dikisahkan tentang karya pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Nah, hari ini saya akan kasih judul renungan firman Tuhan ini, God is my provider. Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Bisa katakan amin? Percaya dia Tuhan yang menyediakan. God is my provider. Sekali lagi, keadaan kita masing-masing menghadapi pandemi COVID-19 ini beda-beda. Ada yang hanya yang penting bisa mengatasi kebosanan gitu saja. Hanya itu yang dihadapi. Tetapi ada yang begitu berat menghadapi krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi percaya satu hal, kita sudah baca firman Tuhan, apapun kebutuhan kita hari-hari ini, our God is our provider. Ya, Tuhan yang menyediakan. Nah, di perikop tadi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara nabinya yang bernama Elia itu dengan cara-cara yang ajaib. Ya, kalau saudara mundur di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 6, di situ dikisahkan Tuhan memakai apa? Burung gagak. Ya, burung gagak membawa makanan. Elia hidup di pinggir sungai. Ya, tadi saya datang ke sini melewati sungai gitu ya. Udah lama nggak lihat sungai. Nah, Elia Tuhan suruh pergi ke tepi sungai Kerit ya di sana, dan Tuhan bilang kamu minum dari sungai itu dan makanan akan dikirim oleh bukan Gojek, bukan Grab ya, tetapi burung gagak setiap pagi dan petang membawa makanan untuk Nabi Elia. Dan tadi kita sudah baca di ayat yang ke-7, dan sungai itu kemudian kering dan Tuhan memakai cara yang baru lagi untuk memenuhi kebutuhan Elia. Yaitu lewat apa? Seorang perempuan janda yang miskin. Nah, Tuhan kalau mau pakai itu terkadang kita baca di dalam Alkitab justru orang-orang yang sederhana. Cara-cara yang sederhana yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Lukas 4 ayat 25 dan 26. Coba kita lihat. Ini Tuhan Yesus berkata, menceritakan kisah ini tetapi di dalam perjanjian baru, Injil Lukas pasal 4 ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, saudara lihat ya, kelaparannya itu 3 tahun 6 bulan, kita baru 4 bulan aja udah lelah. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, jadi ada banyak orang yang bisa dipakai Tuhan menolong Elia di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Tuhan memakai apa? Janda dari Sarfat ini orang-orang bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia tinggal di tanah Sidon, orang-orang asing. Jadi Tuhan memakai bukan dari kumpulan
orang Israel untuk memenuhi kebutuhan Nabi Elia. Jadi jangan khawatir saudara ya, Tuhan bisa pakai segala macam cara. Bahkan tadi kalau kita kembali ke kisah burung gagak itu di dalam Imamat 11 ayat 15 itu digolongkan binatang yang apa? Binatang yang haram. Ya, tetapi Tuhan bisa pakai untuk bawa makanan itu bagi hambanya. Nah, begitu juga si perempuan janda yang ada di Sarfat ini, ya, perempuan yang sangat miskin, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai. Jadi prinsipnya adalah Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Mungkin kita hanya fokus, waduh, dari perusahaan, dari gaji, dari apalah yang kita selama ini andalkan. Hey, hari ini firman Tuhan katakan dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai apa saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin, puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-7. Masih di dalam 1 Raja-Raja 17 ini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Penjelasannya ada di ayat yang pertama, coba kita lihat. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini raja yang pada saat itu sedang memerintah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, kekeringan ini terjadi rupanya atas nubuatan Nabi Elia sendiri, saudara ya. Dia yang menubuatkan akan terjadi kekeringan. Tetapi dia sendiri sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia biasa pula, dia tetap menghadapi kelaparan itu. Tetapi kita lihat ya bagaimana Tuhan menjamin kehidupannya, Tuhan menyediakan yang dia perlukan. Nah, Tuhan sedang ingin menegur bangsa Israel yang sudah begitu jauh meninggalkan dia. Raja Ahab yang memerintah kala itu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Nanti pulang di rumah baca pasal-pasal sebelumnya. Diceritakan kejahatannya yang luar biasa meninggalkan Tuhan. Nah, saya tidak sedang mengatakan bahwa situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini karena Tuhan sedang menghukum dunia. Tidak saudara ya. Saya nggak secara langsung mengatakan seperti itu gitu ya. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita pada waktu-waktu yang sulit ini bukankah Tuhan sedang ingin mendekatkan dirinya kepada kita. Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya itu datang dengan sungguh-sungguh mencari dia. Setelah begitu lama kita tidak datang beribadah, kan sekarang kita datang, wah beda ya. Rindu sekali datang beribadah. Datang ke dalam rumah Tuhan. Nah, lewat segala kesulitan yang ada di luar sana yang menimpa kehidupan kita, Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mencari apa sih kehendak Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini, lewat segala sesuatu yang terjadi ini. Jangan sampai kita biarkan pandemik ini berlalu begitu saja tanpa ada perubahan di dalam diri kita. Wow, itu sayang sekali saudara ya. Jadi nanti misalnya tahun depan kita udah lewat pandemi ini dan udah kita kembali lagi ke kebiasaan kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Kita tidak belajar sesuatu, kita tidak ambil pelajaran sesuatu dari situasi-situasi ini. Nah, Tuhan sedang ingin membawa umat Tuhan hari-hari ini untuk datang dengan bersungguh-sungguh mencari Dia hari ini. Nah, selanjutnya ayat yang ke-9 kita lihat. Bersiaplah pergi kemana? Ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Sarfat artinya itu tempat peleburan. Ya, mungkin pada saat itu di sana ada tempat yang dipakai untuk melebur. Yang dilebur apa? Kata Sarfat itu datang dari kata tesaraf. T-S-A-R-A-F, saraf. Ya. Artinya memurnikan logam. Nah, mungkin tidak secara langsung ya, tetapi artinya itu kita bisa sambungkan begitu saja. Namun begitu kata ini pada saat saya mempelajarinya, kata ini muncul, nah Tuhan ingatkan bahwa mungkin hari-hari ini keadaan yang sulit ini Tuhan sedang pakai untuk apa? Memurnikan kita.
Ya, Tuhan sedang pakai. Tuhan hantar Elia ke Sarfat, artinya peleburan, pemurnian logam itu. Nah, Tuhan sedang ingin memurnikan kehidupan saya dan saudara. Kedatangan Tuhan kita sama-sama sering baca di dalam Alkitab, sering sekali dikhotbahkan, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, siapkah kita untuk masuk ke dalam kedatangan Tuhan itu? Menyongsong Dia. Kita sebagai gereja Tuhan sudah siap belum? Kan harus jadi gereja yang sempurna. Ya, pernikahan itu bicara mengenai apa? Orang yang dewasa. Anak-anak nggak ada ceritanya masuk dalam pernikahan. Nah, gereja harus jadi gereja Tuhan yang sempurna, yang dewasa. Gereja yang utuh, gereja yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Tuhan sedang memurnikan hari-hari ini. Anak-anak muda terutama. Tuhan ingin memurnikan kita semua. Supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus yang siap masuk di dalam pernikahan dengan anak domba itu. Ya, jadi pada saat saya mempelajari, wow, ada satu kata di situ. Tuhan ingin memurnikan. Tuhan ingin memurnikan kondisi rohani kita. Nah, sekarang kita itu didengung-dengungkan di mana-mana. Wah, kita sedang memasuki atau kita sedang bertransisi menuju yang namanya new normal, ya kan? Kebiasaan yang baru, normal yang baru gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di luar sana bahkan banyak orang sudah bukan transisi lagi, udah kayak normal beneran seperti itu. Nah, memang semua manusia naturnya pengen kembali seperti kebiasaan lama kita yang normal, kita bisa hang out, kumpul, bisa melakukan berjabat tangan dan lain sebagainya dengan bebas. Ya, kita berdoa suatu saat dalam kehendak Tuhan semuanya itu bisa kita alami. Nah, tetapi Tuhan secara rohani ingin kita ada dalam satu fase normal yang baru. Jadi bukan kita kembali seperti kehidupan kita yang lama, melayani Tuhan seperti cara kita melayani Tuhan yang lama, beribadah seperti cara kita beribadah yang lama. Tuhan sedang memurnikan gereja Tuhan untuk memasuki satu keadaan yang normal. Ya, mungkin nggak harus selalu new normal. Mungkin justru normal yang sebenarnya yang Tuhan konsepkan selama ini mungkin kita tidak jalani. Seperti misalnya apa? Contohnya, kita belajar dari Kisah Para Rasul, pasal 2 misalnya. Gereja mula-mula. Bagaimana mereka bisa begitu dalam satu situasi yang saling mengasihi, saling satu sama lain saling memperhatikan. Satu sama lain kasihnya itu begitu meluap-luap. Kerinduan untuk bersekutu, mencari Tuhan itu sungguh-sungguh sekali mereka. Nah, mungkin Tuhan sedang ingin membawa kita ke sana. Karena mungkin gereja Tuhan sebelum masa pandemi ini udah kita melakukan hal-hal yang mungkin kita rasa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mungkin Tuhan yaitu sekali lagi ingin memurnikan kita. Membawa kepada tatanan-tatanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan sebagai sesuatu yang normal tadi. Jadi back to the normal. Seperti tombol reset itu ya. Jadi ini mungkin Tuhan sedang pencet tombol reset supaya kita kembali lagi. Punya hati yang baru, punya kehidupan doa yang baru, punya kehidupan rohani yang baru lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi ini bagian yang kedua kita lihat di sini, Tuhan sedang ingin memurnikan. Nah, hari-hari ini kita lihat pekabaran Injil terjadi di mana-mana secara masif, bukan? Lewat YouTube, lewat sosial media dan lain sebagainya kita lihat hari-hari ini. Ibadah online, streaming dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah ibadah offline tetapi kita juga masih ada online-nya. Jadi anytime orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya hari Minggu saya nggak hanya ikuti satu ibadah online yang dari gereja di mana saya melayani saja, tapi saya juga ambil waktu untuk melihat dari gereja-gereja yang lain. Jadi dalam sehari itu saya bisa melihat beberapa ibadah, mengikuti ibadah. Ya, saya rasa teman-teman juga semua gitu. Banyak orang-orang yang lain di luar sana juga hari ini yang biasanya tidak datang ke gereja pun karena ada ibadah secara online, mereka cari Tuhan hari-hari ini. Nah, bukankah itu yang Tuhan katakan ya, bahwa Injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia ya sebelum hari kedatangan Tuhan itu. Jadi hari-hari ini mari kita jangan jadi orang Kristen yang ketinggalan. Mari kita manfaatkan semua yang kita miliki itu untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil lewat hal-hal yang sederhana orang-orang di sekitar kita.
kita bisa kabarkan Injil Tuhan itu. Nah, Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, jadi ini pemurnian itu tujuannya adalah bukan supaya kita hancur, supaya kita kita lemah, tidak berjaya, putus asa dan udah kita kalah menghadapi semuanya ini. Tetapi Tuhan sedang memurnikan kita sehingga kita timbul seperti emas. Nah ini kan konsep yang Tuhan mau, kita jadi anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Emas itu bicara mengenai kemuliaan. Mungkin dulu kita melayani Tuhan biasa-biasa saja. Tetapi setelah kita menghadapi semua masa yang sulit ini, kita akan timbul seperti emas. Pelayanan kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kembali kepada konsep normalnya Tuhan itu. Bagaimana kita ada di dalam kemuliaannya Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita alami sebagai anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Nah kita lihat selanjutnya ya, masih ada waktu. Kita lihat ke ayat yang ke-10 sekarang ya. 1 Raja-Raja 17 tadi kita lanjutkan bagian selanjutnya. Jadi bagaimana sih supaya Tuhan terus menjadi provider, pemelihara di dalam kehidupan kita ini. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kata perempuan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang, dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Nah poin saya adalah untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan dalam situasi yang sulit ini, kita memerlukan iman dan tindakan. Kita memerlukan iman dan tindakan. Di ayat yang ke-12 ini, walaupun perempuan ini tadinya bukan orang percaya kepada Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan dia dari bangsa yang asing. Tetapi di ayat yang ke-12 itu muncul pengakuan iman. Dia bilang apa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, walaupun dia bukan orang Israel, namun janda ini punya iman bahwa Allah yang disembah Elia adalah Allah yang hidup. Nah ini penting, kita selalu jadi orang Kristen, anak Tuhan yang punya iman. Kita percaya kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Kita harus terus membangun iman kita di dalam Tuhan, tiap hari berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Namun iman saja tidak cukup, harus ada tindakan yang harus kita ambil ya. Ayat 13 dan ayat yang ke-15 kita lihat, Nabi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah imannya ini diuji. Elia bilang, hey tunggu dulu, saya tahu persediaanmu sedikit, tetapi bawalah dahulu itu untuk saya, untuk hambanya, untuk nabinya Tuhan. Percaya enggak si perempuan ini bahwa Tuhan yang hidup yang disembah Elia itu bisa menyediakan. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Wow, luar biasa ya perempuan janda ini. Dia tidak hanya punya iman, tetapi dia punya tindakan. Dari segala keterbatasannya dia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Tetapi dia persembahkan semua yang tersisa di dalam perbendaharaannya dia. Minyak dan tepung itu dia persembahkan untuk Nabi Tuhan. Untuk Tuhan melalui hambanya, melalui Elia. Dia berikan itu. Ingat saudara kisah Abraham pada Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Berat gak? Berat. Ishak ini kan sesuatu yang Tuhan janjikan. Dia sudah dapat itu dengan susah payah di usia yang sangat tua. Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi
Abraham berjalan dengan iman. Makanya dia disebut apa? Bapa orang, semua orang percaya. Tetapi dia tidak hanya punya iman, dia juga punya tindakan. Kejadian pasal 22 nanti baca di rumah. Ya, jadi dia bawa Ishak itu. Ishak bertanya, Bapak kita udah ada api, ada kayu, tetapi mana korbannya? Dia nggak tahu dia yang akan jadi korban. Ya. Tetapi pada saat Abraham sudah taruh Ishak di atas mezbah dan dia siap, Tuhan bilang, hey stop. Aku tahu bahwa engkau benar-benar beriman, taat kepadaku. Dan di sana Tuhan sudah menyediakan, bukan? God is our provider. Binatang itu, hewan itu, yang menjadi pada saat itu mereka masih mengorbankan domba ya, binatang. Tuhan sudah sediakan. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Nah begitu juga dengan si janda Sarfat ini. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia punya iman dan dia mau bertindak sehingga akhirnya dia mendapatkan kecukupan itu ya. Kita lihat tadi kita sudah baca ayatnya dalam ayat yang ke-14. Sesungguhnya tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, jadi ini ya janji pemeliharaan Tuhan itu Tuhan berikan bagi kita anak-anak Tuhan yang mau punya iman dan bertindak. Nah, saya tutup dengan ini. Nah, dalam kehidupan kita itu kita seringkali menghadapi dua jenis situasi. Yang pertama ada situasi yang namanya mysterious. Situasi yang kita tidak bisa kenali dengan akal pikiran kita. Kita berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Ya. Nah, hal-hal yang belum terlihat. Misalnya seperti kapan sih pandemik ini akan berlalu? Ya kita nggak tahu. Ya, itu masih misteri seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kita hadapi dengan apa? Dengan iman. Ya, hal-hal yang mustahil kita hadapi dengan iman. Nah, tetapi ada juga dalam kehidupan kita situasi yang kedua, yaitu situasi yang kompleks. Situasi yang kompleks. Kompleks ini bukan berarti dia mustahil, tidak selalu dia mustahil. Bisa dilakukan tetapi mungkin sulit. Complicated bahasa Inggrisnya, ya, rumit. Namun tidak mustahil. Seperti pada saat kita menghadapi ujian di sekolah. Pada saat bikin skripsi misalnya, aduh kayaknya mustahil bisa lulus. Tapi akhirnya lulus juga kan. Nah itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang kompleks. Kita harus work it out, kita harus mengerjakannya satu tahap demi satu tahap. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Nah untuk menghadapi situasi yang kedua ini kita butuh apa? Kita butuh yang namanya hikmat. Ya, jadi iman dan hikmat itu tujuannya sama, tujuannya kepada Tuhan. Hal-hal yang mustahil kita udah gak bisa ngapa-ngapain semua, hadapi dengan iman. Tadi kita sudah lihat ya, kita untuk mendapatkan janji Tuhan ini pakai iman. Ya, kita akan menang menghadapi situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Kita gunakan iman kita. Tetapi ada bagian juga yang harus kita lakukan. Ya, pada saat kita harus satu-satu kita harus urai hal-hal yang sulit hari-hari ini banyak sekali kita alami. Ya, itu kita minta hikmat dari Tuhan. Sumbernya sama, sumbernya dari Tuhan. Sehingga Tuhan kasih hikmat memampukan kita untuk melakukan bagian kita. Mengambil tindakan-tindakan tadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengalami itu. Janji Tuhan itu, penyelesaian, pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan janji Tuhan di ayat yang ke-14 saya bacakan sekali lagi, itu sangat indah ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi Tuhan jamin, Tuhan kasih kita no more no less, tidak lebih, tidak kurang. Ingat kisah bangsa Israel di padang gurun, mereka makan mana setiap hari, bukan? Pagi mereka ambil gak usah berlebihan. Kalau ambil berlebihan nanti udah busuk, gak bisa dipakai lagi. Jadi yang ambil banyak akan cukup, yang ambil sedikit juga akan cukup. Nah itu cara kerjanya Tuhan. Nah manusia kan maunya apa? More is better, ya kan? Kita mau mencari semakin banyak. Tetapi kita kejar tidak akan puas, bukan? When is enough is enough. Kapan kita sampai tahap yang namanya puas? Susah.
Kita punya 1 mobil mau 2 mobil. Punya 2 mobil kayaknya 3 mobil enak. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi tapi prinsip di sini Tuhan bilang minyak itu gak akan habis. Dia akan selalu ada, tepung itu juga seperti itu. Mana itu akan selalu ada, besok ada lagi. Tuhan Yesus katakan apa? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Matius 6 ayat 34. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, karena itu aku berkata kepadamu ayat 25 Matius 6, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Puji Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Hari ini mungkin ada yang khawatir, hari ini mungkin ada yang takut, hari ini mungkin ada yang mulai, aduh Tuhan bagaimana menghadapi masa depanku. Serahkan sama Tuhan, ya hal-hal yang masih menjadi misteri, hal-hal yang masih tidak dapat kita pahami. Minta, hadapi dengan iman. Dan hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dia Allah yang sungguh luar biasa, dia dapat memakai apa saja cara-cara yang ajaib untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengarkan Tuhan pada malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan Tuhan. Kau dapat memakai apa saja Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Cara-cara yang ajaib, cara-cara yang heran Kau bisa kerjakan Tuhan untuk memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari tambah-tambahkan iman kami di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Tambah-tambahkan harap kami Tuhan, tambah-tambahkan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Supaya kami terus berpegang pada janji-janji-Mu Tuhan. Bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pada saat kami harus menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang kompleks dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berikan hikmat bagi kami Tuhan. Untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Tetapi kami mau terus berjalan, mengerjakan bagian kami Tuhan. Mengambil tindakan, mengambil action Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan apa yang Kau janjikan di dalam firman-Mu itu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Mari meteraikan di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami dapatkan kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Kami akan akhiri sebentar lagi Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi semua anak-anak muda yang datang malam hari ini Tuhan. Mulai dari yang sudah melayani Tuhan dalam puji-pujian sebagai singer, worship leader, pemain musik, multimedia dan semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati mereka, memakai mereka lebih hari lagi. Pengurus pemuda Paulus Bakti di tempat ini Tuhan berkati mereka lebih hari lebih lagi Tuhan. Juga Bapak dan Ibu Gembala dan semua pengurus gereja di tempat ini terus memberkati mereka. Pakai gereja ini boleh menjadi berkat bagi kota Tangerang, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan semua juga yang sudah hadir malam hari ini sudah beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan semua anak-anak muda yang hadir malam hari ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Mungkin masih duduk di bangku kuliah, mungkin sudah bekerja atau berusaha sendiri, apapun yang dilakukan terus Engkau berkati. Terus Engkau pakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak datang malam hari ini juga dimanapun mereka berada. Mungkin nanti akan menyaksikan melalui streaming video Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya waktu-waktu yang akan datang boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah ibadah kami pada saat malam hari ini boleh naik di hadapan Engkau. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau pulangkan kami dengan membawa berkat melimpah dari Engkau. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya, persekutuan di dalam arah Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai dari malam hari ini sampai hari Maranatha.
Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Kami terima berkat-Mu dengan penuh pengucapan syukur dan akhir ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan.